Di rumah pedesaan yang sederhana, kebahagiaan tumbuh dari hal-hal kecil, sapu yang bergerak pelan, buah yang dipetik hati-hati, dan senyum tetangga yang menerima bingkisan di sini. Di sini, panen bukan hanya milik kebun, tapi juga milik hati. Kak, kita beneran mau ke kebun seberang bukit itu yang jaraknya agak jauh itu? Iya, di sana rebungnya bagus, pakisnya masih muda, dan kalau beruntung kita bisa dapat jamur segar. Kalau dapat jamur banyak, kita masak gulai jamur ya, Kak? Boleh, tapi ingat jangan jauh-jauh dari Kakak ya, jalannya agak licin di sana. Yang ini sudah pas, tidak terlalu tua, yang masih kecil biarkan dulu, biar bisa tumbuh besar. Kak, yang ini boleh nggak? Boleh, tapi potong miring ya, jangan rata, biar tunas lain tetap bisa tumbuh. Di bawah rumpun bambu yang tenang, Kak Emma mengajarkan satu pelajaran kecil. Rebung yang susi kecil dibiarkan. Mereka belajar bahwa mencari makan dari alam bukan hanya soal mendapat, tapi juga soal menjaga. Wah, pakisnya banyak, Kak. Cantik banget, kayak daun yang habis disisir. Iya, dan rasanya enak kalau ditumis sambal. Tapi pilih yang muda saja, yang masih lunak. Di tepi aliran air yang bening, pakis-pakis muda tumbuh. Aku ambil yang ini ya. Bagus, hati-hati ya. Lihat, di situ ada jamur kuping. Di dekat akar pohon itu kadang ada jamur tiram juga. Tapi ingat, jangan ambil jamur yang kita tidak kenal. Salah pilih, bisa berbahaya. Wah! Diam nah, jangan gerak. Di hutan, kejutan tidak selalu datang dalam bentuk yang manis. Di antara daun kering dan batang lapuk, seekor ular besar mengingatkan bahwa mereka sedang berada di wilayah yang bukan milik mereka. Tarik napas pelan, ikutin kakak. Tarik napas dalam-dalam, hembuskan pelan. Iya, kak, aku takut. Tadi kalau kakak nggak pegang aku jatuh. Iya, tadi memang bahaya. Tapi kita harus lebih hati-hati ya. Jangan jalan dulu sebelum kakak lihat jalannya. Kak Emma, yuk pulang. Aku capek banget. Iya, Etna, tapi tambahin jamur dulu yuk. Oke kak, tapi ini beneran terakhir ya. Siap, ayo bawa keranjangmu. Wah, beratnya. Ayo pulang. Berarti tadi aku salah ya kak, nggak lihat ke bawah. Bukan salah, namanya juga belajar. Yang penting habis ini kamu lebih hati-hati. Dan kamu tadi sudah berani bilang ular cepet-cepet, itu bagus, kakak bisa siap. Kak, ternyata cari rebung di jauh itu nggak cuma capek ya? Iya. Ada ilmunya, kamu udah lebih berani dan lebih paham, kita bisa ke sana lagi. Tapi tidak sendiri. Kalau pergi sama kakak, aku berani. Tapi teguh lagi, aku pasti teriak. Di teras rumah yang sederhana, mereka duduk berdampingan, membawa pulang lebih dari sekadar rebung dan pakis. Pagi itu, kebun di depan rumah Kak Emma dan Etena terlihat sangat segar. Tanahnya gembur, udaranya sejuk. Kak, cabenya ada yang kecil, ada yang panjang. Ini semua pedas ya? Yang kecil biasanya lebih pedas, yang agak panjang pedasnya sedang. Tanahnya mulai agak kering. Kita gemburkan sedikit, lalu siram. Kalau tomat, Kak, kenapa daunnya harus diikat ke kayu gitu? Supaya batangnya nggak roboh, tuh buahnya berat. Lihat, tomatnya mulai membesar. Kak, kok di sini baunya beda ya? Sedikit wangi bawang. Soalnya ini bawang merah. Waktu kita pegang daunnya, aromanya keluar. Nanti kalau sudah besar, kita buat masak berhari-hari. Cabai merah mengkilap dan tomat yang mulai memerah membuat kebun kecil itu tampak seperti pasar mini, tapi semua masih menempel segar di batangnya. Kalau masak pakai bawang merah sendiri dari kebun, rasanya beda wangi. Dan yang paling penting, kita tahu dari mana asalnya. Kita yang tanam, kita yang rawat. Kak, stroberinya merah semua. Boleh makan satu nggak? Satu aja yang paling kecil. Kenapa malah yang kecil? Yang ini besar dan matang lebih manis. Soalnya kalau yang kecil, nggak kelihatan terlalu serakah. Makan aja yang besar. Kita tanam stroberi supaya kita senang. Pilih matang dan cuci dulu sebelum dimakan. Kak, apelnya kelihatan berat ya. Tapi kalau sudah terlalu matang, bisa jatuh sendiri. Makanya kita harus rajin cek, jangan sampai busuk di pohon. Kalau jeruk ini, tahu manis atau asamnya dari mana, Kak? Biasanya dari warna dan beratnya. Yang sudah agak oranye dan terasa berat biasanya lebih manis. Tapi tetap saja, kadang ada yang nakal, kelihatan manis ternyata asam. Berarti jeruk juga suka pura-pura ya.
Wah, cerinya cantik banget, kayak hiasan kue ulang tahun. Iya, tapi ini bukan hiasan, ini makanan sungguhan. Nanti kalau sudah benar-benar matang, kita panen sedikit-sedikit supaya selalu segar. Pohon apel, jeruk, dan ceri itu belum besar. Tapi Lihat, buahnya sudah matang. Iya, kebun kita jadi seperti kebun buah impian. Tapi sudah cukup untuk membuat kebun mereka terasa seperti kebun buah impian dalam buku. Ayo kita lihat yang lain. Kita siram pelan-pelan, jangan langsung ke buah, tapi ke tanah di sekitarnya. Biar akar yang minum, bukan daunnya yang kaget. Kalau pupuk ini, baunya agak aneh ya, Kak, tapi katanya bagus. Ini pupuk dari sisa daun dan kulit buah yang kita kumpulkan. Bau sedikit, tapi tanaman suka. Berarti kita kasih makan cabai, tomat, kacang, bawang, sama semua buah hari ini ya. Iya, kalau kita rawat mereka dengan baik, nanti mereka balas dengan buah dan sayur yang segar, sehat, dan enak dimakan. air yang mengalir dari gembor seperti pesta kecil untuk semua tanaman hari itu.